Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pemerintah akan menaikkan upah minimum tahun 2024. Kenaikan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Lalu seberapa besar kenaikan UMP di tahun 2024 dan bagaimana perkembangan kenaikan UMP dari tahun ke tahun? Kita akan lihat bersama pemirsa, tapi yang pertama ini ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menyampaikan PP nomor 51 tahun 2023 yang diterbitkan pada Jumat 10 November 2023 menjadi dasar untuk penetapan upah minimum di tahun 2024 dan seterusnya. Ia juga menegaskan upah minimum dipastikan akan naik melalui PP nomor 51 tahun 2023. Dan Ida juga menjelaskan kalau kenaikan upah minimum sebagai bentuk penghargaan ini kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi pada perekonomian, terutama pembangunan perekonomian domestik. Dan menurut pemerintah, pemirsa, ada beberapa tujuan ini dari kenaikan upah minimum yang bisa mendorong daya beli masyarakat. Kita lihat yang pertama, ini sebetulnya ada 3 secara garis besar. Yang pertama, ini mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Yang mana pemirsa, dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Sehingga artinya perusahaan pun ikut berkembang dan mendorong pembukaan lapangan pekerjaan yang baru. Kalau tadi terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat, yang kedua adalah menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan juga industri. Maksud dari menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan industri, ini diharapkan bisa mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan. Salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah, sehingga memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja karena para pekerja dibayar sesuai dengan produktivitasnya atau sesuai dengan output kinerjanya. Kemudian selain itu ada yang ketiga, yaitu mencegah disparitas upah antar wilayah. Yang mana ini untuk menghapus kesenjangan upah antar wilayah, pemirsa. Dan selanjutnya pertanyaannya, lalu bagaimana dengan formula perhitungan upah minimum untuk tahun 2024? Apakah masih sama dengan tahun sebelumnya? Kita lihat. Untuk tahun 2024 berdasarkan PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan, formula perhitungan UMP ini mencakup 3 variabel. Yang pertama ini terkait dengan inflasi, kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi, bisa kita lihat di sini, dan yang ketiga terkait dengan indeks tertentu atau yang disimbolkan dengan alfa. Dan pemirsa, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, untuk penetapan indeks tertentu atau alfa ini didasari kontribusi tenaga kerja ini dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Kemnaker, hasil penelitian akademisi, rata-rata kontribusi tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi ini sebesar 10 hingga 30%, pemirsa. Yang mana ini artinya indeks tertentu ini berada di dalam rentang 0,1 hingga 0,3. Namun ini pemerintah menegaskan untuk indeks tertentu atau alfa ini nantinya akan diserahkan ke Dewan Pengupahan Provinsi. Sehingga setiap daerah ini memiliki keleluasaan dalam menentukan indeks tertentu tadi, pemirsa. Dan saya sekarang akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana simulasi kenaikan upah minimum. Dan kita akan ambil contoh upah minimum di DKI Jakarta untuk perhitungan di tahun 2024. Yang mana untuk tahun 2023 atau di tahun berjalan ini, upah atau upah minimum di DKI Jakarta ini sebesar 4.900.798 ya, pemirsa. Kemudian untuk angka inflasi DKI Jakarta ada di 2,08%. Ini untuk kuartal 3 di tahun 2023, ini untuk pertumbuhan ekonominya sebesar 4,93%. Dan kita akan melihat bagaimana perhitungannya, dan saya akan ambil untuk indeks tertentunya di level 0,3 ya, pemirsa, bukan yang 0,1. Ini artinya, pemirsa, ini ada tadi di inflasinya 2,08, pemirsa, ditambah dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini berada di 4,93. Kemudian ini ditambah dengan, maksud kami dikali dengan 0,3.
Ini artinya kalau kita lihat dengan ketentuan 0,3 indeks tertentunya UMP DKI Jakarta hanya naik 174.454 pemirsa. Dan kalau kita total, kalau tadi UMP di tahun 2023 di 4,9, kira-kira untuk tahun 2024 akan naik menjadi 5,1 jutaan ya pemirsa ya untuk perhitungannya. Dan pemirsa sekarang kita lihat sebetulnya apakah perhitungan ini mendapat persetujuan dari seluruh pihak? Ternyata pemirsa ini mendapatkan respon dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar yang memberikan kritik terhadap formulasi perhitungan tersebut. Menurutnya dengan indeks tertentu di rentang 0,1 hingga 0,3 atau alfa tadi, artinya ini pemerintah tidak memperhitungkan produktivitas buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ia menjelaskan kalau buruh ini sangat berkontribusi pada konsumsi agregat, investasi, government expenditure, ekspor, dan juga impor. Dan ia juga menyampaikan, kami sempat menghubungi Timbul Siregar dan ia menyampaikan nilai alfa tersebut, ini berarti buruh hanya berkontribusi 10-30%. Ya, padahal untuk pekerja ini sangat besar kontribusinya terhadap konsumsi, terutama konsumsi di dalam negeri, domestik yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan besaran UMP di tahun berjalan atau di tahun 2023 ini? Nah, untuk sebagai gambarannya, kami melihat dari UMP yang tertinggi di Indonesia untuk tahun 2023. Kalau kita lihat pertumbuhannya dibandingkan tahun 2022, DKI Jakarta ini 5,6%, kemudian Papua 8,5% dan 7,15% ini ada di Bangka Belitung. Dan untuk tertinggi ini masih ada di DKI Jakarta pemirsa, yaitu di 4,9 juta rupiah untuk upah minimum provinsinya. Dan bagaimana kalau kita lihat dari UMP yang terendah atau terkecil di Indonesia? Kami juga menghimpun datanya pemirsa, untuk yang terendah ini ada di Pulau Jawa. Ada di Jawa Barat, di Yogyakarta, dan juga di Jawa Tengah. Dan pemirsa, kalau kita lihat ketiganya, baik di Jawa Barat, di Jogja, dan juga di Jawa Tengah, ini semuanya di bawah 2 juta. Dan ya, kalau kita sama-sama hitung dengan perhitungan tadi, kira-kira pemirsa sudah bisa memperkirakan ya, berapa kenaikan UMP di Jawa Barat, Jogja, dan juga di Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, kami juga melihat bagaimana tren dari kenaikan rata-rata UMP di Indonesia yang selalu mencatatkan kenaikan sejak tahun 2004. Namun pemirsa, ternyata kenaikannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat bersama untuk kenaikannya fluktuasinya seperti ini. Dan dari secara rinci, kenaikan UMP ini pernah melonjak sangat tinggi, terutama saat dan menjelang pemilu. Ini terlihat di tahun 2009 ya pemirsa. Ini kenaikannya bisa sampai 8%. Kemudian untuk tahun 2014 bahkan pemirsa, ini posisinya bisa mencapai 22%. Maksud kami 22,17%. Dan untuk tahun 2018 ini kenaikannya juga sangat signifikan. Sedangkan untuk kenaikan UMP paling kecil ini pada tahun 2021 dan juga 2022. Ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Iya pemirsa, kebijakan upah minimum yang akan ditetapkan ikut menentukan nasib pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Dengan adanya potensi penurunan ekspor, investor yang saat ini wait and see, dan konsumsi kelas menengah yang bergaji UMP ini menjadi andalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik, terutama untuk tahun 2024. Dan kita akan sama-sama nantikan nanti paling lambat 21 November 2023, Gubernur ini akan menetapkan kebijakan UMP. Dan upah minimum kabupaten kota nantinya akan ditentukan oleh Bupati dan Wali Kota pada tanggal 30 November 2023 paling lambat. Dan kita akan nantikan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.